my heart, I give you my soul. I live for you alone. Haleluya, shalom. Selamat kita berjumpa, sahabat yang diberkati Tuhan dan baik. Selamat beraktivitas, ya. Saya mau mengajak kita atau mau share firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 19. Di sana dikatakan, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, saudara-saudara, engkau hai manusia, kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup segala sesuatu dan di hadapan Kristus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu di muka Pontius Pilatus, kuperingatkan kepadamu. Ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai menampakkan Tuhan Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan yang terhampiri, yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam berbuat baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dan tema kita adalah bahaya uang. Saudara-saudara, dalam kasih Tuhan, memiliki uang itu tidak salah. Tetapi berbahaya kalau uang itu yang mengatur kehendak kita. Ya. Nah,
Uang adalah komoditas yang netral. Tetapi keinginan kuat untuk kaya dapat menjadi penyebab bahaya besar bagi jiwa kita. Allah menciptakan manusia untuk mengasihi Dia. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyerahkan hatinya kepada keinginan-keinginan yang lain, yaitu cinta akan uang. Tidak hanya merampas hak Allah yang seharusnya mendapat kasih kita, tetapi juga mencuri kepuasan, membagi pintu kebahagiaan, macam pencobaan, dan membuat kita menyimpang dari pencipta kita. Nah, saudara-saudara, jumlah uang yang kita miliki bukanlah sumber persoalannya. Sekali lagi, jumlah uang yang kita miliki bukanlah sumber persoalannya. Karena akarnya terletak di dalam hasrat kita manusia. Kita tak pernah merasa cukup bagaimanapun keadaan ekonomi kita. Daya pikat kekayaan memang menjanjikan kesenangan dan keamanan. Tetapi jika kita mencurahkan hidup kita untuk mengejar kekayaan, kita lupa kita juga membutuhkan kehidupan kekal, kehidupan rohani. Kita akan menemui ketidakpuasan lagi yang akhirnya membawa kita kepada kehancuran dan kesedihan. Di dalam Markus pasal 4 ayat 19 berbicara tentang tipu daya kekayaan. Ingatlah saat kita membeli sesuatu yang sangat kita inginkan. Ingatlah kesenangan yang kita rasakan ketika benda itu masih baru. Apakah kita masih merasakan kegembiraan itu sampai sekarang? Ataukah kesenangan itu makin lama sudah makin hilang? Kepuasan terhadap harta benda cepat berlalu, sehingga untuk mendapatkan lagi diperlukan usaha yang lebih dan lebih lagi. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kesenangan dan keamanan abadi hanya ada di dalam Tuhan. Allah mendengar segala kekayaan, Allah dengan segala kekayaannya memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau kita membaca itu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Di sana katakan, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kita segala sesuatu yang untuk dinikmati. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, namun jika kita membiarkan memanfaatkan yang fana menjadi keinginan utama, sekali lagi, kita membiarkan yang fana menjadi keinginan yang utama, kita akan kehilangan kepuasan. Makanya kita kenal orang-orang, saudara, sudah hartanya sudah banyak, masih mengambil bukan haknya. Ada juga orang, anak Tuhan sudah diberkati, Tuhan sudah berkati dia dengan gaji, dengan pekerjaan, dia lupa haknya dia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkati dia. Dan kadang-kala ada anak Tuhan yang tahu itu, tapi sengaja tidak mau melakukan. Apa Tuhan berdiam diri? Ya, masih berdiam diri. Tetapi apa yang kita tabur kita akan tuai. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, carilah Allah melalui firman-Nya dan doa. Berusaha cari. Kalau engkau mencari Tuhan dan engkau mendapatkan hikmat untuk Tuhan, engkau akan tetap melaksanakan apa yang kewajibanmu, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Cari Tuhan. Cari berusaha untuk senangkan hati Tuhan.
berusaha cari apa sih maunya Tuhan ya dalam hidup saya. Ya, apa sih? Ketika kita sudah dapatkan, jangan diabaikan. Mari kita realisasikan. Ya. Cari Allah melalui firman dan doa. Saya kira kita punya firman, punya Alkitab, bisa kita temukan di sana. Dengan belajar bersukacita di dalamnya, dan kita akan menemukan kepuasan kekal bagi jiwa kita. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya percaya Tuhan berikan kita kemampuan, ya, memberikan potensi dalam hidup kita untuk memahami apa yang menjadi keinginan Allah. Memiliki banyak uang tidak salah, tetapi paling utama, kalau kita diberkati, mari kita memberkati pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Ya, kenapa selalu firman Allah mengulang-ulang? Supaya anak-anak Tuhan itu tidak lupa. Ya, karena sifatnya manusia suka lupa. Itu sebabnya dalam Alkitab berulang-ulang Allah ingatkan. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semua berulang kali supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Sukses dalam hidup kita. Amin.